semuanya, welcome to Joy Kids Online Service. Welcome buat kalian yang baru pertama kali nonton ataupun yang udah sering nonton. Dimanapun kalian berada, baik di Surabaya, Jakarta, Palangkaraya, ataupun di kota-kota lainnya, we are so happy to meet all of you. Nah, sebelum kita dengar firman, nyanyi, ataupun kita games, kita mau yel-yel dulu nggak sih? Oke, kita mulai ya. Joy, yes, 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 I'm awesome. Kita ulang sekali lagi ya. Joy, yes, 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 I'm awesome. Yes! Hello again, everyone. Welcome back to Joy Online Service. It's gonna be a great day. Let's stand up together. Let's praise Jesus together. Come on! Woo! Clap your hands together. Come on. Sing together. Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. Sing, I trust in you. I trust in you, Lord. I trust in you, Lord. Day by day and
angkat kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan hari ini. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang baik buat kami. We thank you Jesus for who you are. Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang kalahkan maut. Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang kalahkan maut. Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Nyanyikan sama-sama. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Katakan Dia Tuhan. Dia Tuhan yang bayar dosaku. Thank you Jesus. Dia Tuhan yang kalahkan maut. Dia Tuhan menangkan semuanya. Katakan sama-sama. Bagi Dia tiada yang mustahil. Angkat tangan kita sama-sama. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Yes Lord. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Ku akan menang. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Kau sediakan bagiku ya Tuhan. Tuhan Yesus di pihakku. Katakan sama-sama. Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama pasukan sorga. Ada di belakangku. Tuhan pemenang bersama. Tuhan pemenang. Tuhan pemenang yang menyertai. Yes God. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang. Tuhan pemenang. Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang bersamaku. Ku akan menang bersamamu. Come on, angkat tangan kita sama-sama. Joy Kids, sing it. Kau sediakan bagiku ya Tuhan. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di pihakku. Come on, lift up your hands.
Tuhan bahwa Engkau ada di pihak kami dan kami tahu Engkau sayang kami. Dan hari ini Tuhan biar Engkau yang mengisi kami dengan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa semuanya sama-sama katakan amin. Saatnya kita games. Nah, games kali ini adalah membungkus kado. Siapa yang paling cepat, dia yang menang. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Ayo, 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 ayo. Ayo, siapa yang menang? Ayo. Ayo, ayo, ayo. Oke, selesai. Pemenangnya adalah Jiren. Yeay! Kalian juga bisa coba ini di rumah. Yadah. Hello Joy Kids. Wah, nggak terasa ya, kita udah masuk di week keempat atau week terakhir di bulan November. Dan kalian bisa, maksudnya kita kalau mau bayang-bayangin gitu, kira-kira inget gak kalian di bulan depan itu ada hal spesial atau hal khusus yang kita rayakan sama-sama di bulan Desember. Ada yang tahu nggak nih? Ada yang inget gak apa hal spesial yang kita rayakan di bulan Desember? Yes, betul ya. Natal ya, Natal yang nggak lain yang kita rayakan adalah kelahiran Tuhan Yesus. Nah, cerita kita hari ini itu akan membuat kita itu, menolong kita, help kita untuk understand why Jesus itu harus turun ke dunia sebagai bayi yang untuk menyelamatkan manusia ya. Jadi apa yang kita rayakan di tanggal 25 Desember nanti, di bulan Desember itu adalah ulang tahun atau birthday-nya Jesus. So hari ini adalah cerita yang akan membawa kita menuju ke sana. Why Jesus itu harus lahir di dunia ini gitu ya. Why Jesus itu harus dilahirkan sebagai bayi, dan apa yang kita rayakan di tanggal 25 Desember itu adalah hal ini ya, hal yang akan kita ceritakan hari ini. Nah, sebelumnya Miss mau tanya nih, siapa yang suka dapat ini nih? Nah, dapat kado atau barang gratis ya, kado gitu ya. Mungkin waktu kita birthday, kita kalau dapat kado pasti kita so happy banget. Nah, mungkin waktu kita naik kelas gitu ya, atau mungkin waktu kita dapat nilai bagus, atau mungkin kita lagi nggak ngapa-ngapain pun kita dikasih hadiah atau free gift istilahnya ya. Karena apa? Kalau hadiah itu kan kita nggak bayar ya kan. Kalau hadiah itu adalah sesuatu yang kita dapatkan secara gratis atau free. Nah, siapa yang suka? Atau mungkin misalnya nih ya, kita lagi ke supermarket gitu, ada orang ngomong, yo ada yang mau susu gak? Ini mau susu nih gratis ya, bisa dicoba. Atau mungkin apapun yang ditawarkan di supermarket, atau mungkin di department store gitu ya. Kayak mungkin ada orang yang bagi-bagi free sample, atau mungkin bagi-bagi small toys ya, mainan-mainan kecil yang dibagi-bagi. Semuanya pasti suka ya. Kalau anak kecil suka mainan, kalau orang dewasa suka makanan atau free sample gitu ya. Semua orang biasanya pada dasarnya kita manusia itu suka sekali dengan free gift atau free stuff gitu ya. Nah, hari ini kita akan dengar cerita apa yang Tuhan Yesus bagikan secara gratis atau free ya. Free stuff that Jesus give to all of us sebagai manusia. Nah, sebelumnya kita akan dengar cerita ini ya, cerita Alkitab. Ada pada waktu itu Tuhan Yesus ini, dia waktu ini Tuhan Yesusnya udah di dunia ya, udah dewasa dan sudah mulai pelayanan. Lalu Tuhan Yesus itu dengan murid-muridnya berjalan di sebuah tempat dan tibalah di sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar ya. Tempat ini nggak jauh dari tanah yang dulu diberikan Yakub kepada Yusuf anaknya. Dan di sana ada sumur Yakub ya. Mungkin kita kalau seandainya kita adalah anak yang selalu selalu rajin baca Alkitab, kita sering dengar cerita firman Tuhan, kita pasti sering dengar lah istilah yang disebut dengan sumur Yakub ya. Mungkin dulu waktu Ishak bertengkar dengan orang-orang di sekitarnya, itu juga memperebutkan sumur, yaitu sumur yang digali oleh Bapak Yakub. Makanya disebut dengan sumur Yakub. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus sangat capek ya, karena Tuhan Yesus juga manusia di waktu di dunia. Jadi dia juga capek kalau habis dari perjalanan jauh. Nah, dia duduk di pinggir sumur ya. Kalau zaman dulu tuh sumurnya gede ya. Ya mungkin kalau pernah lihat sumur ya pasti tahu sumur tuh gede banget, dan ada istilahnya ada batu yang agak lebar yang bisa diduduki gitu ya. Jadi kita bisa duduk di pinggir sana, bukan berarti kita nanti nyemplung di dalam sumur ya enggak. Tapi kita duduk di pinggir itu, dan waktu itu kira-kira pukul 12 siang.
Nah, murid-murid itu mereka pergi untuk cari makanan ya, karena kan gurunya capek, gurunya lelah gitu ya. Jadi murid-muridnya pergi cari makanan karena waktu itu jam 12 siang. Siapa di sini kalau makan jam 12 siang ya? Rata-rata kita, karena kita masih anak-anak, ada orang tua yang mengawasi kita, jadi jam makan kita itu teratur. Nah, lalu tibalah waktu itu ada seorang Samaria yang dia datang ya, dia bawa ember. Dia bawa ember karena dia mau menimba air ya. Mungkin kalau zaman dulu embernya bukan ember seperti sekarang ya, tapi ini adalah istilahnya kayak tempat tempayan air gitu ya. Dia bawa, lalu dia menuju ke sana, dia lihat Tuhan Yesus juga lihat dia. Lalu Tuhan Yesus tanya gini sama dia, "Bu, boleh nggak aku minta minum?" gitu ya. Dia bingung ya, karena dia merasa, karena gini, pada waktu itu orang Samaria dan orang Yahudi itu mereka bermusuhan ya. Kalau musuhan itu namanya kita bermusuhan, nggak berteman, berarti kita nggak ngomong satu sama lain gitu ya. Lalu dia tanya gini, "Tuhan, orang Yahudi, saya orang Samaria, mengapa Tuhan minta minum dari saya?" gitu ya. Kok aneh gitu ya, karena ya itu tadi bilang orang Yahudi sama orang Samaria itu berantem. Nah, Tuhan Yesus jawab, "Sekiranya kamu tahu pemberian Allah dan siapa yang minta minum kepadamu, pasti kamu akan minta minum kepadanya. Dan ia akan memberikan kamu air hidup." Kita ngomong sama-sama yuk, air hidup atau living water. Terus perempuan ini lebih bingung lagi ya, karena dia nggak ngerti apa maksudnya Tuhan Yesus, itu dia bingung. Hah? Mana bisa gitu ya Tuhan, mana bisa kamu ambil air, Tuhan aja gak bawa timba, tadi aja minta air sama aku. Nah sekarang kok bisa Tuhan mau kasih aku air hidup gitu ya. Nah lalu dia cerita juga Yakub, bapak leluhur kami ya, itu juga kasih kami sumur ini. Ia sendiri ngambil air minumnya dari sini, begitu juga anak-anak dan juga binatang ternaknya. Apakah Tuhan ini berpikir kalau Tuhan ini lebih hebat dari bapak Yakub? Karena dia nggak tahu kalau dia adalah Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus bilang gini, orang yang minum air ini ya, ini ya air ya, kayak kita ya semuanya minum air. Orang yang minum air ini akan haus lagi ya, karena setiap kali kita minum kita pasti haus lagi gitu ya. Nah, tapi orang yang minum air yang akan aku berikan, Tuhan Yesus berikan ya, living water tadi, nggak akan haus lagi selama-lamanya. Karena air yang aku berikan itu akan jadi mata air, jadi sumber air di dalam dirimu, di dalam dirinya, dan kemudian memancar keluar dan memberikan kepadanya hidup sejati yang kekal. Lalu perempuan ini bilang, "Waduh Tuhan," gitu ya, "Tuhan berilah aku air itu," gitu ya. Dia mulai excited, dia mulai wah tertarik nih ya dengan air yang bikin dia nggak bisa haus lagi. Aku mau ya supaya aku nggak usah balik sini untuk ambil air lagi. Tapi dia nggak ngerti air yang dimaksud Tuhan Yesus itu bukan air minum ini gitu ya. Tapi itu adalah air kehidupan, itu beda lagi ya. Lalu dia bilang, Tuhan Yesus bilang, "Sudah ayo ke sini, pergilah, lalu panggillah suamimu dan kembalilah ke sini." Terus mau menjawab, "Loh Tuhan, aku nih nggak punya suami," gitu ya. Terus Tuhan Yesus bilang, "Iya benar, kamu nggak punya suami, tapi kamu punya 5 suami yang udah pernah kamu kawin dulu, dan sekarang orang yang hidup sama kamu ini bukan suaminya." Nah ini kita nggak bahas masalah ini ya, karena intinya perempuan Samaria adalah perempuan yang melakukan banyak hal yang buruk dalam kehidupannya ya. Jadi dia itu adalah orang yang nakal gitu ya. Dia sering mungkin bolos sekolah, atau mungkin dia sering bohong seperti itu ya. Dia adalah perempuan yang istilahnya hidupnya itu nggak benar gitu ya. Nah lalu perempuan ini dia kaget ya, "Loh kok bisa ini orang nggak kenal, orang nggak tahu, bisa tahu kesalahan yang aku lakukan gitu ya, hal-hal jelek yang aku lakukan kok dia bisa tahu." Lalu dia bilang sama Tuhan, "Tuhan, sekarang aku tahu bahwa Engkau adalah seorang nabi. Dan nenek moyang kami menyembah Allah di bukit ini, tetapi bangsa Tuhan berkata bahwa di Yerusalem saja tempat orang menyembah Allah. Lalu percayalah," kata Tuhan Yesus kepadanya, "satu waktu orang akan menyembah Bapa di surga ya, bukan lagi hanya di bukit ini dan bukan cuma di Yerusalem, tapi orang-orang akan menyembah Tuhan di dalam roh." Jadi istilahnya ini mungkin cerita yang agak, kalau kalian dengar, wah apalagi ini gitu ya. Nah istilahnya gini, kayak kita sekarang kan, kita nggak perlu ke Yerusalem ya kan, kita nggak perlu ke bukit tempat Samaria itu tadi untuk bisa berdoa kepada Tuhan. Kita bisa di rumah kita sendiri, kita bisa di sekolah, kita juga bisa di gereja, kita juga bisa di dalam mobil, dimanapun kita berada kita bisa berdoa kepada Tuhan. Nah itu maksud dari kata-kata Tuhan Yesus ini. Nah lalu akhirnya perempuan Samaria dia mulai yakin dia mulai ingat, wah iya ya, di orang Yahudi itu dipercayai ada seseorang yang disebut sebagai Mesias. Mesias itu adalah sang penyelamat. Wah ini pasti orang ini, dia mulai berpikir seperti itu. Lalu dia ngomong sama Tuhan Yesus, "Tuhan Yesus, saya tahu Engkau adalah Raja Penyelamat yang disebut Kristus yang akan datang. Dan kalau ia datang, ia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kita." Nah terus Tuhan Yesus bilang, "Ya akulah dia." Lalu aku ini adalah orang yang sekarang berbicara dengan engkau ini.
Lalu pada waktu murid-muridnya datang kembali, mereka bingung ya, Tuhan Yesus ini ngapain ngobrol sama perempuan Samaria ini gitu ya. Tuhan, ngapain sih Tuhan ini ngomong sama perempuan itu? Terus ditanyain juga perempuan ini, ibu ada perlu apa gitu ya. Lalu perempuan ini dia pergi meninggalkan tempat itu, lalu dia memanggil semua orang di dalam kota ya. Orang-orang di dalam kota dikasih tahu, hei kamu tahu nggak sih, aku ketemu dengan Raja Penyelamat gitu ya. Hei ayo datang, sini, Raja Penyelamat itu ada di dekat sumur. Terus orang-orang ini bingung, nggak mungkin katanya orang-orang, mana mungkin ada Raja Penyelamat datang ke sini gitu kan. Nggak mungkin, karena mereka berpikir Raja Penyelamat itu nanti datangnya dari Yahudi gitu kan. Dan nggak mungkin muncul di Samaria, tapi nggak mungkin. Akhirnya ayo coba lihat, akhirnya mereka semua orang-orang itu semua keluar menuju ke sumur tadi. Lalu mereka ketemu dengan Tuhan Yesus, dan di sana mereka bertemu secara langsung dengan Tuhan Yesus. Dan akhirnya mereka percaya ya bahwa Tuhan Yesus adalah Raja Penyelamat. Dan mereka juga bilang sama perempuan itu, karena mereka lihat sendiri, makanya mereka jadi tahu dan mereka percaya. Karena perempuan ini juga yang ngajak mereka, tapi mereka merasa mereka tahu Tuhan Yesus Juru Selamat itu adalah melalui apa yang Tuhan Yesus katakan. Ya. Nah, istilahnya gini, orang-orang ini bertemu dengan Tuhan Yesus secara langsung, maka mereka tahu kalau Tuhan Yesus itu adalah adalah Tuhan Penyelamat yang bisa memberi mereka tadi dia air hidup atau living water. Dan dengan living water itu kita bisa mendapatkan hidup yang kekal. Ya. Nah, bicara tentang living water atau air yang hidup, siapa di sini yang pernah merasa haus? Ya, siapa yang pernah istilahnya mungkin habis makan atau mungkin habis lari-lari atau mungkin bahkan bangun tidur? Siapa yang pernah merasa haus? Semua pasti pernah ya. Nah itu aku juga ada beberapa orang yang angkat tangan ya. Pasti kita semua pernah merasa haus ya, karena memang pada dasarnya manusia atau makhluk hidup itu butuh air. Nah kalau kita haus kita pasti minum air ya kan. Dan pada waktu kita minum air, kita butuh minum air lagi nggak nanti? Pasti tetap butuh ya. Nah sekarang kita mau coba bayangin ya momen-momen kita mau minum gitu ya. Nah waktu seandainya kita lagi ada di negara yang dingin gitu ya, kita lagi kedinginan, mana yang kita suka? Kira-kira kita minum coklat panas gitu ya, hot coklat atau es teh gitu ya. Kalau misalnya ini kebetulan adanya es kopi gitu ya, mau hot coklat atau mungkin es kopi atau mungkin es coklat atau es teh gitu ya. Tentu kalau kita kedinginan, kita pasti maunya minum yang hangat-hangat ya kan, supaya badan kita juga hangat gitu ya. Bisa minum sebentar ya. Karena cuacanya lagi panas gitu ya. Sekarang ini kan cuaca di negara kita kan panas ya kan, di Indonesia kan nggak jarang sekali ya kalau sampai kita bisa kedinginan. Kecuali kita pakai AC yang betul-betul dingin. Tapi kalau kita lagi kepanasan nih, misalnya habis lari mungkin ya, habis olahraga, atau mungkin kita habis naik turun tangga atau apapun yang habis kita lakukan, lalu kita ini lagi kepanasan. Apa yang kita pilih? Kita minum ini kayak ini tadi ya, es kopi gitu ya. Atau kalau mungkin anak-anak nggak boleh minum kopi, tapi mungkin es coklat atau mungkin es teh. Atau kita pilih minum air biasa aja. Ya, air mungkin entah yang dingin atau air seger lah istilahnya, air yang segar. Kira-kira apa yang kita pilih? Apa yang menyegarkan buat kita? Pasti yang lebih segar ini ya. Karena kalau kita habis minum susu coklat, entah mau dingin atau mungkin es sirup kali gitu ya, itu pasti tetap bikin kita akan semakin haus. Mungkin es teh itu juga gitu ya, es teh entah mau manis, mau tawar, yang es teh itu pasti tetap bikin kita akan semakin haus. Nah kalau kita minum air yang segar ini, pasti akan lebih istilahnya tahan lama gitu ya. Nah, bisa juga punya ini nih. Nah ini ada yang tahu nggak nih apa nih? Ups, karena dia sangat kecil sekali ya. Oke, ini adalah bunga dan daun yang bisa kita sebut sebagai juga tanaman gitu ya. Tanaman ini adalah makhluk hidup atau enggak? Kalau kita semua sudah ngerti pasti ya, karena tanaman adalah makhluk hidup ya, sama kayak kita. Bedanya dia nggak bisa ngomong gitu kan ya. Nah bunga ini ya, kalau seandainya dia dicabut kayak ini ya, dipotong dari akarnya, dari tangkainya, dia itu bisa hidup bisa ya, tapi nggak bisa lama. Ini baru cabut kayak tadi berapa, mungkin belum sampai sejam, tapi udah modelnya udah agak loyo gini ya. Nah yang bisa menolong dia bisa bertahan lebih lama ketika dia lepas dari tangkainya atau dari akarnya adalah ini ya. Ketika dia ditaruh di mungkin kayak sebuah pot gitu ya, karena ini bunganya kecil sekali. Jadi kita taruh di gelas kecil, lalu diisi air, ya, mau air bersih, air minum, atau mungkin air yang dari keran di rumah kita juga bisa. Air ini yang menolong bunga ini bisa tetap terus hidup, walaupun mungkin nggak bisa lama ya, nggak bisa sampai
1 minggu mungkin nggak bisa, mungkin sekitar 1-2 hari, tapi paling nggak dia bisa bertahan lebih lama hidupnya ketika dia ditaruh di dalam air ini. Nah, dalam cerita kita hari ini ya kan, Tuhan Yesus tadi menceritakan kepada perempuan Samaria tadi betapa pentingnya air hidup, istilahnya air living water itu untuk ada di dalam diri kita. Itu bukan cuma sekedar air minum atau air fisik ini ya, yang kita butuh minum ketika kita haus. Bayangin juga kalau seandainya manusia nggak minum air 1 minggu, pasti manusia itu akan mati gitu ya. Nah, begitu juga dengan kita. Kalau kita nggak punya air hidup atau living water di dalam hati kita nggak akan bisa dapat hidup yang kekal. Dapat hidup yang istilahnya yang kita bahas beberapa minggu ini itu kita nggak akan bisa pergi ke surga. Kenapa? Karena kita nggak menerima air hidup itu dari Tuhan. Nah, gimana ya supaya kita bisa mendapatkan air hidup itu? Apakah kita harus bayar? Kayak kita misalnya ini ya, misalnya beli air mineral di supermarket, di minimarket, harus keluar uang ya, harus bayar karena airnya nggak gratis. Nggak usah gitu, di rumah airku gratis, bis nggak mungkin gitu ya. Karena air di rumah yang keluar dari keran kita itu dibayar oleh parents kita kepada government atau pemerintah. Itu yang disebut dengan air pump atau air PDAM. Kita untuk masak, kita untuk siram tanaman, kita untuk kasih makanan pets kita, mungkin yang buat pelihara pets, atau buat kita sendiri mandi, buat kita minum, buat kita masak. Semua air yang ada di dunia ini itu bayar dan nggak gratis ya, dimanapun kita berada. Walaupun gratis sekalipun pasti ada seseorang atau government yang udah bayar buat kita. Nah, kalau seandainya kita dapat air yang dari Tuhan Yesus tadi, itu air yang nggak bisa bikin kita haus lagi, maksudnya bukan secara fisik, tapi itu adalah air yang gratis yang Tuhan Yesus kasih buat kita. Tapi syaratnya cuma satu, gampang banget ya, yang selalu disebutkan setiap minggu, trust in Jesus, percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Itu adalah satu-satunya cara supaya kita bisa dapat free stuff atau free gift dari Tuhan. Apa free gift-nya? Banyak ya, macam-macam, termasuk salah satunya adalah heaven. Karena itu super kebenaran kita hari ini adalah ini, heaven is a free gift for everyone. Surga itu adalah barang gratis atau hadiah gratis buat semua orang. Tapi ini syaratnya, satu syaratnya, trust in Jesus as your God and your Savior. Percaya kepada Tuhan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Itu adalah satu-satunya cara kita dapat free gift ini. Kita dapat heaven, kita dapat air hidup. Nah, free gift atau istilahnya hadiah gratis ya, ini ya kado, hadiah gratis ini. Kalau seandainya kita terima, tapi nggak kita buka, bisa kita pakai nggak? Nggak bisa ya kan? Kita harus buka dulu. We have to open the gift, baru bisa kita pakai isinya ya kan. Entah mungkin kita dihadiahin apa? Handphone, mungkin gadget, games, mainan, atau mungkin kita dikasih mungkin kalau cewek-cewek suka pakai pita untuk baju baru. Kalau nggak kita open boxnya, kita nggak akan bisa pakai barang-barang itu gitu ya. Begitu juga dengan free gift atau kado yang Tuhan kasih buat kita ya. Air hidup itu tadi kasih kita gratis ya, kita dapat air hidup itu gratis dan kita nggak, tapi kita harus pakai, kita harus gunakan. Dan satu hal yang kita nggak boleh lupa ya, semuanya yang lainnya mungkin kita boleh lupakan, tapi satu hal ini kita nggak boleh lupa ya, goes to heaven, pergi ke heaven itu nggak perlu bayar apa-apa ya. Kita nggak perlu gini ya, mungkin I have to do good things, good works gitu, pokoknya ngumpulin banyak perbuatan baik. Bukan berarti kita nggak boleh berbuat baik ya, bukan. Tapi untuk menuju ke surga, tiket masuk surga itu bukan perbuatan baik kita. Tapi ini heaven is a free gift for everyone. Everyone-nya siapa? Hanya khusus untuk orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi jangan lupa, heaven is a free gift for everyone. Yang tentunya trust in Jesus as their God and their Savior. Super kebenaran kita hari ini adalah heaven is a free gift for everyone. Sekali lagi ya, heaven is a free gift for everyone. Ayat penuntun kita terambil dari Yohanes 4 ayat 5-42 or John 4 verse 5 till 42. Ayat hafalan kita terambil dari Roma 6 ayat 23b. Sebab kematian adalah upah dari dosa, tetapi hidup sejati dan kekal bersama Kristus Yesus Tuhan kita adalah pemberian yang diberikan oleh Allah dengan cuma-cuma. Or Romans 6 verse 23b. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat Joy Kids hari ini yang mengajar kami untuk percaya
bahwa surga itu ada bagi kami yang percaya kepada Tuhan Yesus. Berkatilah orang tua kami, keluarga kami, dan pendidikan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, Joy Kids kita hari ini telah selesai. Jangan lupa like, subscribe, and give positive comments. See you next week. God bless!